Terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, merebaknya virus COVID-19 saat ini menjadi perhatian khusus pemerintah dan berbagai upaya penanggulangan dilakukan oleh pemerintah dan juga instansi terkait dalam penanganan virus corona ini. Beberapa waktu lalu sempat terjadi kelangkaan perangkat yang digunakan tim medis untuk menangani pasien COVID-19 yaitu alat pelindung diri. Hingga saat ini kebutuhan APD masih sangat diperlukan untuk penanganan pasien. Selain alat pelindung diri, berbagai peralatan yang dibutuhkan juga masih tidak mencukupi untuk para tenaga medis menangani virus corona. Bersama kami telah tersambung melalui Skype Wakil Ketua ID, Dr. Muhammad Adib Humaydi. Selamat pagi Pak Adib, terima kasih sudah bersedia bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Ya, Pak Adib, kita ingin berbicara dari sisi tenaga medis terlebih dahulu. Bagaimana sejauh ini kesiapan tenaga medis mengingatkan COVID-19 ini terus meluas di sejumlah provinsi dan juga daerah di Indonesia, hanya tinggal Gorontalo dan NTT yang belum ada laporannya. Nah, untuk kesiapan tenaga medis, apakah sudah cukup Pak? Idealnya berapa per wilayah? Ya, jadi kalau kita bicara sekarang ketersediaan SDM, baik dokter gigi, terus kemudian perawat dan tenaga kesehatan lain pendukungnya, itu kalau kita bicara di dalam keadaan normal, itu sudah ada problem sebenarnya di maldistribusi. Artinya ada beberapa wilayah yang memang dia sudah ada masalah dengan kekurangan SDM. Nah, pada saat kemudian kita bicara sekarang itu wilayah DKI, dengan SDM yang memang lebih banyak, atau di wilayah Jawa dengan SDM yang lebih banyak, mungkin kita masih bisa untuk saat ini ya, artinya untuk saat ini ketersediaan SDM itu masih bisa diatasi, tapi kita tidak bisa bayangkan kalau kemudian itu terjadi dalam wilayah-wilayah yang memang di dalam kondisi normal pun mereka sudah ada masalah tentang SDM. Dan di wilayah mana saja yang sudah ada masalah mengenai SDM itu tadi? Ya, kalau kita menghitung rasio untuk secara total memang di Indonesia jumlah dokter saat ini memang mencukupi, tapi dalam secara rasio nasional. Tapi ada wilayah yang kalau kita bicara wilayah Kalimantan, dia yang paling banyak Kalimantan, ada Kalimantan Timur masih bisa ada SDM-nya masih tercukupi, tapi di wilayah Kalimantan lain itu kurang. Kemudian Sulawesi Utara di kota-kota besar dengan Sulawesi Selatan masih mencukupi, tapi di wilayah yang lain juga kurang. Apalagi kita bicara teman-teman yang di Maluku, kemudian Maluku Utara, Papua, apalagi kemudian NTB dan NTT. Artinya kalau kondisi ini kemudian meluas sampai ke wilayah-wilayah tersebut, tentunya itu menjadi problem yang cukup berat juga bagi daerah pada saat kita bicara kebutuhan SDM itu. Jadi itu wilayah-wilayah harus menjadi perhatian ya, karena mungkin SDM-nya tidak mencukupi seperti wilayah-wilayah lain. Kalau kita berbicara mengenai rumah sakit nih Pak, kan rumah sakitnya sekarang baik yang kelas 3 maupun puskesmas pun ini sudah disiapkan untuk menangani pasien COVID-19. Nah, bagaimana sebenarnya persiapan dari alat-alat yang ada di sana? Tim medis ini sudah siap dengan peralatan standar yang dibutuhkan seperti APD, kemudian juga ventilator dan juga alat-alat lainnya begitu? Ya, jadi kalau problem saat ini memang kita tetap mengatakan bahwa problem APD ini tetap harus diperhatikan atau diprioritaskan, walaupun secara umum saat ini memang kita selain dari pemerintah pusat, kemudian ada juga dari bantuan dari lembaga sosial masyarakat atau beberapa perusahaan yang CSR-nya itu kemudian memberikan bantuan untuk APD kepada kami, dan kami sangat berterima kasih sekali gitu. Tapi yang paling penting itu juga saat ini adalah pada saat kita menyiapkan fasilitas kesehatan, di mana di situ ada kebutuhan yang namanya ruang isolasi, ruang ICU dengan peralatan ventilator katakanlah, itu menjadi problem yang terjadi juga saat ini, sehingga dalam wilayah-wilayah yang wilayah zona merah, ini di rumah sakit banyak yang kemudian terkendala karena ruangan ICU-nya terbatas dan kemudian peralatan ventilatornya juga terbatas mereka. Jadi ruangan dan juga ventilator ini masih terbatas ya Pak. Kemudian kalau tadi mengenai APD yang diberikan oleh swadaya masyarakat begitu, itu sudah cukup memadai tidak sih Pak Adib? Karena kan setahu beberapa informasi mengatakan bahwa APD yang diharuskan itu ada standar-standar tertentu menurut WHO. Betul, yang standar yang selama ini memang kalau yang untuk baju hazmat banyak yang kemudian akhirnya produksi dalam negeri yang kemudian didorong untuk membantu. Tapi yang jadi sekarang yang memang di antara APD itu yang sangat dibutuhkan oleh teman-teman tenaga medis itu adalah masker N95. Yang ini terus terang sulit ya, sehingga mau tidak mau akhirnya kita harus melakukan reuse yang standarnya dia hanya 1 kali, cuman ini akhirnya sampai 3 kali, jadi dipakai sampai 15 hari, yang saya kira ya tentunya kemampuan filternya juga pasti akan berkurang gitu.
Jadi sekarang masker-masker yang ada di rumah sakit untuk penanganan COVID-19 ini masker apa yang digunakan oleh para tenaga medis kalau begitu, Dok? Ya, saat ini kalaupun ada, jadi kita bagi sebenarnya. Jadi Iya. ada level 1, 2, 3 sesuai dengan dia bekerjanya di bagian apa. Tapi kita sekarang dengan kondisi bahwa resiko di tenaga medis semakin besar, kita sekarang menghimbau kepada teman-teman yang bekerja di fasilitas kesehatan memakai APD level 2. Nah, salah satu syarat di APD level 2 itu sebenarnya harusnya memakai masker N95. Nah, ini yang jadi masalah karena keterbatasan itu, sehingga katakanlah mamanya teman-teman dapat N95 itu dipakai sampai 15 hari, terus kemudian dikeringkan, dipanaskan supaya itu masih bisa dipakai, yang sebenarnya itu tidak standar. Sudah tidak layak ya, Dok ya? Seharusnya, tapi ya karena kondisi memang kita paham N95 ini paling sulit memang saat ini yang kita dapatkan itu. Dan kalaupun ada, harganya cukup mahal itu. Dan mungkin apakah sudah ada langkah yang dilakukan oleh pemerintah di sejumlah provinsi ataupun ID untuk memaksimalkan masker dan juga APD yang sesuai dengan standar medis yang seharusnya? Ya, jadi kan kita harus sampaikan juga. Jadi N95 ini adalah untuk tenaga medis gitu loh. Jadi orang awam jangan pakai N95. Satu, yang kedua, jangan beli begitu ya, cukup dengan kain. Jadi kadang-kadang kita jadi kita ini kebutuhan memang yang saat ini sangat kita butuhkan, dan pada saat kita mencoba komunikasi dengan perusahaan-perusahaan di sini pun mereka merasa kesulitan karena bahan bakunya memang agak sulit untuk didapatkan karena selama ini katanya melalui impor. Baik, Dokter Adib, kita akan sambung mengenai apa lagi yang dibutuhkan oleh para tenaga medis untuk penanganan pasien COVID, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami pemirsa hanya di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia dan kita masih membahas mengenai apa saja yang dibutuhkan oleh para tenaga medis untuk menangani COVID-19 ini. Dan saya masih bersama dengan Wakil Ketua ID, Dokter Adib di sini. Dok, tadi kita sudah membahas mengenai APD, kemudian ventilator, dan juga untuk masker N95 yang saat ini langka. Apalagi alat-alat yang sebenarnya dibutuhkan, yang harus ada di setiap rumah sakit untuk penanganan COVID-19 ini? Ya, jadi kalau saat ini sebenarnya bukan problem hanya di sarana prasarana, tapi bagaimana mengatur pola sebenarnya. Ya. Karena pada saat ini hampir semua rumah sakit disiapkan untuk merawat COVID. Problemnya pada saat semua rumah sakit itu disiapkan untuk merawat COVID, maka ada rumah sakit yang seharusnya itu bisa untuk melayani pasien non-COVID, ya terpaksa harus juga melayani pasien COVID. Artinya apa? Pasien-pasien yang non-COVID ini bukan tidak mungkin kemudian mereka akhirnya bertemu atau berkontak dengan pasien-pasien COVID. Nah, ini yang harus dipisahkan dari sekarang alurnya, supaya pasien-pasien yang non-COVID, karena kita tahu problem di masalah kesehatan juga masih banyak, itu masih bisa terlayani dengan baik gitu. Kalau begitu apa yang seharusnya dilakukan idealnya, Dok? Ya, kalau kami sih mengusulkan yang pertama harus dipetakan dari sekarang sebenarnya. Peta terkait dengan mana yang kemudian rumah sakit memang yang siap atau disiapkan dengan COVID, dan mereka nanti difasilitasi dengan persiapan untuk pasien dengan COVID. Kemudian mana yang rumah sakit yang kemudian tidak bisa atau dikatakan dia tidak bisa untuk merawat pasien COVID, sehingga harus disiapkan juga untuk menjadi rumah sakit yang non-COVID gitu. Sehingga pasien-pasien yang memang tetap harus dilayani di luar COVID ini, itu bisa datang ke lokasi atau ke rumah sakit yang memang dia disiapkan untuk non-COVID. Nah, ini penting pada saat kemudian kita terkonsentrasi atau masyarakat pun kemudian diarahkan terkonsentrasi dalam suatu jejaring rumah sakit yang memang itu disiapkan untuk COVID, maka itu akan kemudian sumber daya, fasilitas sebagainya bisa dimaksimalkan gitu loh. Sehingga termasuk tadi masalah ketenagaan, kemudian fasilitas, ventilator dan sebagainya atau ruang isolasi bisa disiapkan di dalam rumah sakit yang memang dikhususkan untuk itu gitu. Baik, nah selain pemetaan yang memang harus dipersiapkan untuk masing-masing rumah sakit, untuk kembali lagi kita ke alat, karena agar masyarakat ini bisa mengetahui begitu, apa yang harus dilakukan, mungkin kalau ingin membantu di bagian yang mana, itu apalagi, Dok, memang yang alat-alat yang mutlak harus dimiliki masing-masing rumah sakit yang menyiapkan untuk penanganan pasien COVID ini? Ya, memang saat ini kalau kita bicara sarana yang lain, beberapa rumah sakit memang bisa menyediakan, tapi pada saat kita bicara kemudian harus ada perawatan intensif. Artinya dia apakah itu high care unit atau intensive care unit, maka ada dibutuhkan namanya nanti adalah ventilator. Nah, problemnya pada saat ini memang di semua atau hampir di semua rumah sakit pada saat kemudian
pasien-pasien yang PDP dengan kondisi berat itu meningkat, itu yang kemudian menjadi kendala gitu loh. Saat ini memang ada juga yang kemudian pada saat kita bicara pengadaan ventilator, kita tahu bahwa sekarang semua negara membutuhkan ventilator. Ya. Sehingga itu menjadi kesulitan juga tentunya bagi pemerintah untuk kemudian mengimpor ventilator dari luar negeri. Ada usaha-usaha yang kemudian dilakukan oleh teman-teman di beberapa center. Ada dari UI, dari ITS, dari ITB yang membuat ventilator. Tapi itu kembali lagi perlu ada uji standarisasi. Nah ini yang perlu dipercepat supaya uji standarisasi ini bisa dilakukan sehingga alat-alat tadi yang diproduksi oleh anak-anak bangsa ini bisa juga dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia. Iya. Nah sejauh ini bagaimana dengan alat-alat tersebut memang yang sudah dipersiapkan oleh sejumlah anak-anak bangsa itu tadi? Apakah sudah diuji coba atau mungkin sudah digunakan dan apakah memang sudah sesuai standar yang seharusnya, Dok? Ya ini yang standarisasi ini yang penting. Tapi maksud saya standarisasi ini supaya dipercepat. Ada yang bertugas untuk mengenai uji standar ini yang saya kira nanti bisa melalui Kementerian Kesehatan dan teman-teman di center-center ini juga berharap ini bisa segera dilakukan uji standar supaya apa yang kemudian dibuat oleh mereka juga bisa dimanfaatkan untuk mengatasi COVID ini gitu. Baik, berarti sampai saat ini belum ada alat ventilator dari perusahaan anak bangsa yang disalurkan ke rumah sakit ya. Kita masih menggunakan ventilator impor yang saat ini memang juga sudah semakin langka begitu, Dok? Betul ya. Baik, kemudian ini untuk tadi yang seperti tadi Dokter Adip katakan bahwa sejumlah daerah sebenarnya ini juga harus mulai mewaspadai apalagi mengingat tenaga medisnya kurang di sana. Nah, bagaimana persiapan yang harus dilakukan karena mengingatkan ini tren kasus COVID-19 terus naik di Indonesia dan terus melebar di sejumlah provinsi. Agar kita ini tidak kekurangan tenaga medis karena mengingatkan sudah ada 24 tenaga medis yang gugur sampai sejauh ini, Dokter Adip. Ya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan sebenarnya adalah mapping. Kita mapping sekarang kemampuan dari satu daerah, kemampuan fasilitas kesehatannya dengan SDM dan sarana prasarananya. Pada saat kemudian kita melakukan mapping dalam satu wilayah, itu kemudian mapping itu terus kemudian ditindaklanjutin dengan supporting dari setiap wilayah. Jadi umpamanya ada satu wilayah yang kemudian dia membutuhkan ketenagaan, membutuhkan sarana prasarana, maka ada supporting dari wilayah-wilayah yang sekitar dan daerah-daerah sekitar. Ini penting. Tapi kita bisa melakukan itu kalau kita semua punya data. Nah ini yang kita harus dorong, semua wilayah harus melakukan mapping kemampuan sehingga tidak semata-mata rumah sakit disiapkan untuk melayani COVID saja, tapi tentunya harus dengan ada kemampuannya. Nah ini yang ya kita minta kalau bisa di setiap wilayah melalui pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten untuk membuat mapping itu. Baik, sedikit lagi Dokter Adip, apa yang bisa masyarakat bantu, apa yang bisa masyarakat persiapkan begitu untuk penanganan COVID-19 ini agar tidak ada lagi tenaga medis yang gugur? Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat tentunya saat ini yang menjadi garda terdepan itu adalah masyarakat. Jadi kepatuhan masyarakat terhadap apa yang diimbau oleh pemerintah, ya social distancing, jaga jarak dan memakai masker itu menjadi bagian yang penting yang harus dilakukan gitu. Sehingga pada saat dengan kondisi-kondisi seperti sekarang ini, tentunya sekali lagi masyarakat dengan kelompok di masyarakat RT RW untuk membuat bersama-sama melakukan upaya-upaya sosialisasi, maka ini menjadi penting untuk kemudian preventif promotifnya itu dilakukan sendiri oleh masyarakat gitu. Baik, Dokter Adip, apresiasi yang setinggi-tingginya dari kami untuk tenaga medis sebagai garda terdepan untuk mengawal COVID-19. Semoga sehat selalu, Dok. Terima kasih sudah memberikan keterangan di Selamat Pagi Indonesia kali ini.